Apa sih landasan hukum bagi pers gitu ya. Pertama, tadi sudah disebutkan ada Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Dan ada satu lagi yang terlupa, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2002 kalau tidak salah ya. 32 2002 tentang penyiaran gitu ya. Dan topik kita kali ini kan tentang hukum dan etika dalam penyiaran ya. Seharusnya tadi kelompok presentasi itu mempresentasikan salah satunya undang-undang tentang penyiaran, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2002 ya. Kemudian juga yang melandasi penyiaran itu juga adalah kode etik jurnalistik ya. Kode etik jurnalistik itu menjadi pedoman bagi wartawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya gitu ya. Jadi selain undang-undang seorang penyiaran ya, media penyiaran selain Undang-Undang 32 tahun 2002 juga berpedoman pada kode etik jurnalistik. Sama, kalau media penyiaran lain juga seperti media cetak, internet itu juga harus mengacu pada kode etik jurnalistik ya. Apa kode etik jurnalistik ya? Itu adalah aturan-aturan moral, etika ya, yang menjadi pedoman wartawan gitu ya. Seharusnya tadi juga dibahas apa itu isi dari kode etik jurnalistik. Pasal 1 mengatakan wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretikat buruk. Jadi kode etik jurnalistik pasal 1 menyatakan bahwa wartawan Indonesia itu harus independen ya. Tidak tercampuri kepentingannya oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, bahkan dalam saat-saat pemilu wartawan itu harus tetap independen ya, harus memberikan berita-berita yang akurat, berimbang ya, dan tidak beretikat buruk. Jadi kalau ada berita di televisi misalnya memihak pada salah satu pasangan calon, apalagi dengan melakukan black campaign ya, tentu itu sudah menyalahi pasal 1 kode etik jurnalistik. Kemudian ada pasal 2 kode etik jurnalistik. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ya, cara-cara profesional itu ya tentu saja cara-cara yang sesuai dengan aturan dan moralitas ya. Wartawan Indonesia misalnya tidak boleh memberitakan ya hal-hal yang tidak benar gitu ya, atau yang cabul atau yang tidak etis gitu ya. Itu pedoman dalam pasal 2. Kemudian kode etik jurnalistik pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang ya, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi gitu ya, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi wartawan itu harus selalu check and recheck apakah berita yang diangkatnya itu sesuai dengan fakta ataukah itu lebih ke hoax gitu ya. Nah, wartawan tidak bisa memberitakan hoax ya. Dia harus benar-benar mengangkat fakta dan kemudian juga menerapkan asas praduga tak bersalah. Kemudian pasal 4 kode etik jurnalistik. Apa pasal 4 kode etik jurnalistik? Yaitu berbunyi wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul ya. Wartawan Indonesia itu dilarang ya membuat berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang mengada-ngada, apalagi fitnah, sadis dan cabul ya. Itu kode etik jurnalistik pasal keempat. Kemudian kode etik jurnalistik pasal kelima. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, di pasal 5 ini kita ingat misalnya kasus Mario Dandi. Dalam kasus Mario Dandi ada wartawan yang mengangkat
pacar dari pelaku dan korban, ya, seorang perempuan yang masih di bawah umur, dan itu melanggar, ya, wartawan atau media yang mengangkat identitas anak yang masih di bawah umur itu melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 gitu ya. Jadi tidak boleh diberitakan pelaku kejahatan yang masih anak-anak. Mereka harus dijaga identitasnya, baik itu namanya, sekolahnya, alamatnya, orang tuanya. Tidak boleh diketahui publik, karena kita harus melindungi si anak itu gitu. Meskipun anak itu pelaku kejahatan, ya, tapi karena usianya masih anak-anak, maka dia tetap harus dilindungi, meskipun tetap anak itu tetap menghadapi sanksi hukum gitu ya. Tetapi anak itu sendiri harus dirahasiakan identitasnya. Itu pasal 5. Kemudian pasal 6 kode etik jurnalistik. Pasal 6 berbunyi wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Jadi wartawan itu tidak boleh menerima suap, ya. Jadi kalau misalnya Anda sedang katakanlah menjadi pejabat dan kemudian ada wartawan yang meminta suap, maka si wartawan itu sudah bertentangan dengan kode etik jurnalistik pasal 6. Gitu ya. Nah, itu tentang wartawan yang tidak boleh menerima suap. Pasal 7 kode etik jurnalistik mengatakan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi, latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan dalam wawancara itu seorang wartawan mengatakan ini off the record, Pak, gitu. Nah, itu tidak boleh disiarkan gitu. Tetapi kalau sudah sepakat off the record itu disiarkan, maka si wartawan itu sudah menyalahi kode etik jurnalistik gitu ya. Nah, itu sangat penting untuk diketahui dan disadari oleh wartawan. Anda yang ingin menjadi wartawan misalnya harus paham berbagai pasal kode etik jurnalistik ini. Kemudian pasal 8 kode etik jurnalistik. Anda bisa cari di internet, ya, kode etik jurnalistik pasal-pasalnya, karena ini akan muncul di ujian, ya. Ini akan muncul di ujian. Jadi ada yang tidak paham dengan ini, tentu Anda tidak akan bisa menjawab dengan benar. Pasal 8 kode etik jurnalistik, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani, ya. Jadi wartawan itu tidak boleh menyiarkan, menulis, ya, berdasarkan prasangka, diskriminasi, ya, terhadap seseorang atas dasar tadi, ya, suku, ras, agama, warna kulit, ya, jenis kelamin, bahasa, gitu ya. Nah, itu yang harus dipegang, ya. Tidak boleh menyiarkan berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Kemudian pasal 9 kode etik jurnalistik. Pasal 9 itu berbunyi wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik, ya. Jadi meskipun seseorang itu misalnya sudah menjadi tersangka di KPK gitu ya, nah, hak kehidupan pribadinya itu tidak boleh diangkat gitu ya. Misalnya istrinya, anak-anaknya, itu tidak boleh, dan itu menyalahi kode etik jurnalistik pasal 9. Ya, misalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto sekarang ini kan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dia tetap dilindungi oleh kode etik jurnalistik pasal 9 ini, ya. Jadi dia tidak bisa diangkat misalnya tentang kehidupan pribadinya, ya. Itu melanggar kode etik jurnalistik pasal 9 kecuali untuk kepentingan publik. Kalau memang pengungkapan hak
kehidupan pribadinya itu akan berguna bagi pengungkapan kasus misalnya, maka tentu saja secara terbatas itu boleh dilakukan, ya. Oke, kemudian kode etik jurnalistik pasal 10 berbunyi wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat serta dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa. Jadi berita-berita yang di kemudian hari diketahui keliru, tidak akurat, ya, itu harus dicabut dan kemudian wartawan harus meminta permintaan maaf, mengajukan permintaan maaf, gitu ya. Nah itu etiknya begitu, ya. Kalau pemberitaan itu ternyata salah, gitu ya. Dan terakhir pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional, ya. Hak jawab dan hak koreksi. Jadi orang yang diberitakan dalam satu berita itu juga mempunyai hak jawab. Kalau merasa dia diberitakan secara tidak benar, dia boleh menjawab, dia boleh mengkoreksi berita itu kepada wartawan yang bersangkutan atau kepada media yang bersangkutan. Itu ya kode etik jurnalistiknya, ya. Topik kita kan hukum dan etika. Hukum dan etika dalam penyiaran. Ya, jadi harus disebutkan, yang presentasi itu harus menyebutkan kode etiknya seperti apa. Kemudian undang-undangnya apa? Ya, undang-undangnya kan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, gitu ya. Itu harus masuk dalam presentasi. Dan kalau Anda baca, ya silakan Anda pilih poin-poin atau pasal-pasal yang sangat penting dan relevan untuk kuliah ini, gitu ya. Oke, itu tambahannya.